bisa kita tuangkan dalam formula matematika baku yang sederhana, yaitu maximize fungsi objektif subject to fungsi constraint. Nah, ini sesudah kita mendeklar ini, maka berikutnya adalah rutin kita ya. Jadi rutin Mas Wanza, rutin Pak Tasdik, Mbak Susan untuk mencari algoritma untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sudah masuk fungsi rutin. Nah, tentu saja ini sendiri bisa muncul kebaruan nih Mas Wanza ya. Kalau ternyata permasalahan tadi itu belum pernah diteliti orang, ya kan? Atau algoritma penyelesaiannya yang kita cari yang baru. Gimana cara nyari solusinya ini kita munculkan skema metode yang baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu semuanya adalah kebaruan di penelitian dan itu bisa kita gunakan untuk submit paper. Nah, apapun Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah punya permasalahan optimasi dan sudah mulai muncul variabel, langkah pertama adalah kita harus bisa memvisualisasi, ya enggak? Saya dulu ketika menyelesaikan permasalahan comprehensive sensing, menggunakan tool ya, yang sudah masuk zaman kita sekarang, ini toolnya adalah untuk sketsa, grafik, dan kurva, GeoGebra. Ini salah satu tool yang cukup populer Bapak Ibu. Nanti kalau umpamanya bikin paper, bikin analisis, perlu sketsa persamaan, ini tool ini bisa dipakai dan kurva-kurvanya itu bisa dimasukin dalam paper kita. Karena tool ini termasuk yang free. Jadi kita masukin itu juga enggak masalah gitu paper kita gitu ya. Tapi kalau MATLAB kan hati-hati. Ya enggak ditanya. Iya, lebih easy. Lebih easy. Ya. Nah, ini GeoGebra, ini khusus buat ngeset sketsa ya, banyak lagi tool-tool di luar sana. Saya sarankan Bapak Ibu juga familiar ya dengan tool-tool apa yang dibutuhkan. Saya dulu kebetulan optimasinya di bidang mirip sama ini Mas, konteks optimisasi, kebantu banget sama GeoGebra. Paper saya ada di Dijkstra ITB, itu kurva yang saya bangkitkan pakai GeoGebra semua. Gitu. Nah ini toolnya rasa-rasanya bisa kita download dan saya kemarin sudah download kayaknya ya. Belum ya kayaknya, jadi harus ada versi online juga ini. Nggak masalah ya. Nah ini kayaknya yang online ya nih Mas Sonza. Nah ini bisa kita masukkan ya. 2x ditambah 3y sama dengan 30. 20. 2. Nah ini ya. Ini langsung kita dapat. Untuk yang 3 dimensi juga ada. Data persamaan-persamaan lainnya. Ada X lebih dari 0 umpamanya itu. Y lebih dari 0. Nah, enak ya. Ini salah satu tool yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan persamaan-persamaan matematika kita. GeoGebra free. Kabar baiknya free. Jadi legal kita pakai ini. Monggo, barangkali Mas Wansa ada yang ingin didiskusikan terkait dengan penelitiannya, sebagai bahan-bahan kita diskusi saja begitu. Hmm. Hmm. Iya, betul, betul. In fact bahwa metode Danzig ini dia bertahan cukup lama, Mas. Belum ada yang bisa menemukan algoritma lain yang bisa lebih baik dari algoritma simplex ya untuk menyelesaikan aljabar linear.
Karena aljabar linear itu biasanya untuk solusinya biasa di titik-titik vertex ini ya, sini dia ngeceknya itu simplex itu udah cukup cepat. Tapi begitu variabelnya ratusan, wah, titik vertexnya banyak sekali begitu ya. Justru untuk yang variabel besar tuh yang justru iteratif yang lebih lebih cepat. Jadi iteratif tuh mulainya dari tengah, nyari, nanti dapat titik solusinya gitu. Nah ini ya, Pak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat fungsi objektif kita ini fungsi constraint kita. Kalau kita set dulu fungsi constraint kita, 3x1 plus 4x2 kurang dari 30, kita peroleh kurva ini nih, Mas. Nah ini adalah visible area untuk fungsi yang ini. Tapi jangan lupa konteks kita adalah bukan atau ya, tapi dan. Jadi dalam arti bahwa nggak cuma ini yang harus dipenuhi, oke, tapi juga yang ini dan yang ini. Tuh. Jadi kalau kita gambar lagi dua fungsi constraint yang lainnya, maka kita peroleh yang ini ya. Jadi yang ke bawah ini adalah 3x1 plus 4x2 kurang dari 30. Kemudian yang ini x1 lebih dari 0 itu berarti ke kanan, yang ini ke kanan. Kemudian x2 lebih dari 0 itu yang ke atas. Karena ini adalah x1, ini adalah x2. Nah, sehingga yang memenuhi semua itu adalah yang ini. Nah, ini seperti yang kita diskusikan tadi nih, Mas Ranza. Ini adalah bidang konteks. Nah, ini kita sebut sebagai visibility area. Jadi area-area yang memenuhi fungsi constraint. Nah, baru kemudian kita tinggal mencari, ya kan, solusi dari permasalahan optimasi kita. Kita mungkin harus punya sense dulu ya, Mas Franza ya. Ini visibility area kita, yang ini. Saya kasih kuning aja nih, Mas, biar jelas ya. Ini visibility area kita. Fungsi objektif kita adalah Y, wah, nggak kelihatan. Y sama dengan 2X plus 2x1 plus 3x2. Nah, kita gambar beberapa fungsi constraint, yaitu 2x1 plus 3x2 sama dengan 0. Ini artinya kita memproduksi, tapi kita nggak dapat untung, gitu ya. Nah, ternyata ini kurvanya. Sorry, yang ini ya. Oh, mana ini? Ngapus ya, nggak kelihatan. Visibility area kita ya, bentar. Nah, yang ini adalah 2x1 tambah 3x2 sama dengan 0. Artinya ini kita nggak dapat profit gitu. Jadi solusinya salah satunya adalah x1-nya 0 dan x2-nya juga 0 titik ini.
Dalam arti ya kita nggak usah produksi barang gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita naikkan fungsi profit kita, yaitu bagaimana kalau profitnya itu 10. Nah, kalau kita lihat 2x1 ditambah 3x2 itu adalah yang ini. 2x1 plus 3x2 sama dengan 10. Artinya kita memproduksi x1 dan x2 dan hasilnya adalah keuntungan 10 US dollar. Ada solusi-solusinya. Sebagai contoh, memproduksi 5 board televisi dan 0 board komputer. Untung kita tuh 10 dolar. Tapi kan masih ada yang lebih optimal lagi, yang ini. Ya kan? Ini adalah 2x1 plus 3x2 sama dengan 20. Nah, ini berarti fungsi profit kita di titik-titik ini 10 semua. Jadi ini salah satu solusinya ya di sini. Yaitu kita memproduksi 10 buah board televisi dan nggak produksi board komputer. Masih ada nggak solusi lebih baik? Masih ada. Yaitu kita geser terus garisnya ke atas sampai dia menyentuh yang ini. Nah, ini solusi optimal kita. Udah memberikan profit paling tinggi. Jadi semakin kita geser ke sana, garis profit atau objektif apa kita, maka profit kita paling tinggi. Tapi juga harus tetap menyentuh area kuning, karena area kuning adalah area constraint yang harus kita penuhi. Jadi ini solusi kita. Nah, pasti Bapak Ibu yang ada online dan Mas Wanza juga punya algoritma sekarang. Oh, kalau gitu kayak gini nih cara mencari titik optimalnya gitu ya. Ada objektif, ada fungsi, constraint, ini saya bisa lakukan geser-geser. Ya enggak? Kemudian gradien dari fungsi objektif saya itu tegak ataukah tidur. Kalau tegak, yang ini yang menjadi solusi, kalau tidur, yang ini yang menjadi solusi. Ya. Kenapa? Ini X1, ini X2. Jumlah board TV yang kita buat. Jumlah board komputer yang kita buat. 8 komputer. Gitu. Nah ini ya. Nah, jadi titik optimal, ini kan fungsi objektif kita tadi Mas Wanza. Ini ya, bisa kita ubah-ubah fungsi objektif itu. Tapi dengan catatan dia harus tetap berada di area ini ya. Di area visible ini. Ini. Ya. Nah, garis objektif kita ini bisa kita ubah-ubah. Bisa kita geser. Ya kan? Sampai pada suatu saat dia menyentuh titik optimum yang kalau kita geser lagi kita nggak dapat solusi. Gitu. Kelebihan chipnya lebih dari 30 berarti di situ. Ya sudah kan nggak bisa dibikin gitu. Jadi optimalnya di titik itu. Itu udah chipnya udah maksimum 30, produksi kita juga ada maksimum juga. Nah, titik optimum kalau kita gunakan GeoGebra tadi Mas, itu adalah 7,5. Jadi kita harus memproduksi chip komputer sebanyak 7,5. Sedangkan satu chip komputer tadi perlu 4, satu board komputer tadi perlu 4 chip ya. Sehingga 7,5 ini akan menghasilkan 30 chip. Tapi solusi kita walaupun ini optimal adalah solusi yang tidak bisa dipakai.
setengah. pecahan kan Pak ya. Iya, jadi permasalahan kita ini sebetulnya tidak pure programa linear, tapi integer programming jatuhnya nanti. Ya, yang kita akan lanjutkan di diskusi berikutnya. Tapi paling tidak sekarang kita tahu ya Pak Tasdik, Pak Arif, dan rekan-rekan sekalian bahwa solusi optimal kita kalau tidak ada constraint lagi terkait jumlah itu di angka X2 7,5. Jadi apakah ada problem dengan solusi ini? Iya, karena solusinya tidak bulat. Tapi nantilah kita diskusikan ya. Nah, izin Bapak Ibu sekalian ya, kita intermezzo sebentar. Ini ada soal ya. Diberikan situasi sebagai berikut. Suatu company membuat box persegi atau box segitiga. Kalau membuat box persegi kita perlu waktu 2 menit. Kalau membuat box segitiga kita perlu waktu 3 menit. Kalau kita membuat box persegi dan dijual, profitnya 4. Kalau kita punya box segitiga, kita jual, maka profitnya 5. Klien kita pengen dapat 25 box. Dan paling tidak box kotak dan box segitiga minimal, dia bilang minimal 5. Dan juga mereka nunggu dalam 1 jam. Nah, pertanyaannya adalah best kombinasinya kita harus produksi berapa square, berapa triangular ya. Tolong Bapak Ibu formulasikan dulu persamaan ininya, optimasinya. Kemudian kalau sudah coba di-sket ininya fungsi constraint-nya ya. Fungsi constraint-nya pakai GeoGebra boleh atau mau sketsa persamaan juga boleh.
Kenapa?